Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share 5 tips atau 5 cara gimana kita menghadapi konsumen yang nada bicaranya atau gaya bicaranya itu tidak sopan. Jadi dalam berjualan kita itu harus mengutamakan konsumen atau calon customer kita. Kalau misalnya kita itu ingin jualan kita laku atau produk kita laku, pastinya kita harus membuat konsumen atau customer itu nyaman. Kita harus membuat customer itu serasa diuntungkan, serasa bangga, serasa enak dalam membeli produk kita atau saat akan membeli produk kita. Nah, gimana kalau misalnya kita menghadapi seorang customer yang dia itu bicaranya itu sudah nggak sopan, sudah pakai kata-kata kotor, sudah bicaranya itu ngegas dan sebagainya. Nah, kita sebagai customer service atau owner atau marketing yang menghadapi dia secara langsung, gimana sikap kita, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sudah pasti sabar, tetap tenang, dan jangan panik. Oke? Sebagai customer service atau sebagai orang yang menghadapi atau berhadapan dengan customer yang seperti itu, kita itu harus tetap tenang. Kenapa kayak gitu? Kalau misalnya customernya itu ibaratnya bicaranya kasar, terus ngotot, mudah marah dan sebagainya, kalau kita ikutan marah, kalau kita ikutan terpancing emosinya, maka itu justru akan merusak brand kita. Itu yang pertama. Yang kedua, customer akan ilfeel ke kita. Customer akan ngejudge bahwa ini kok nggak bener, ini kok marah-marah doang, ini kok kayak gini. Akan ada banyak sekali pemikiran buruk yang datang ke kita, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, yang paling istilahnya tidak kita inginkan adalah customer nggak jadi beli. Oke, jadi tetap tenang, jangan panik, dan kalian harus sabar. Kalau misalnya memang dia itu lagi bicara, lagi apa, ya udah jangan dibawa ke hati. Tenang dulu. Dan kalian diam dulu, dengarkan dulu. Oke. Nah, tips yang kedua adalah kita harus memahami bahwa customer atau calon customer itu belum tahu atau belum mengetahui apapun tentang produk kita ataupun tentang brand kita. Kayak gitu. Kita harus memahami itu dulu. Kita harus paham. Customer marah mungkin karena mereka nggak tahu. Mungkin karena mereka belum mengerti pelayanan kita kayak gimana. Mungkin mereka belum pernah merasakan produk kita. Mungkin mereka hanya mendengar dari orang lain dan sebagainya. Sehingga mereka memiliki emosi yang seperti itu. Makanya kita sebagai customer service itu harus, mindset kita harus mengetahui bahwa ini bapak ini atau ibu ini atau siapapun yang ada di depan kita, mereka belum tahu, sehingga wajar kalau misalnya mereka bicara dengan nada yang nggak sopan. Gitu. Atau mungkin sifatnya memang seperti itu, tapi karena dia atau beliau ini tidak tahu, sehingga mereka bisa mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kita harus pahami itu dulu. Nah, yang nomor 3, karena kita sudah tahu bahwa mereka itu tidak tahu tentang produk kita, maka kita jelaskan dengan detail tentang produk kita, tentang servis kita, tentang solusi kita. Misalnya mereka komplain atau mereka marah karena sesuatu, mereka nadanya nggak sopan atau bicaranya kasar karena komplain tentang sesuatu. Ya udah, kita jelaskan secara detail solusinya kayak gini, atau produk kita itu kayak gini, atau service atau garansi yang akan Bapak dapatkan itu nanti seperti ini. Jelaskan secara detail. Makanya di awal tadi kita sudah mindsetnya mereka tidak tahu atau belum tahu, sehingga kita jelaskan secara detail biar mereka tahu. Oke, jadi kalian harus berikan informasi yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya. Ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gini. Dan fokus kepada manfaat dan solusi. Oke, fokus pada manfaat dan solusi. Kalau misalnya kalian jelaskan secara detail, tapi kalian jelaskan itu cuma jelaskan ketidaktahuan mereka. Contoh, misalnya beli motor atau beli apa. Nah, kalian nada bicaranya seperti ini. Mungkin Bapak gak tahu kalau motor ini itu kayak gini, bukan kayak gitu, oke? Tapi kalian jelaskan motor ini punya fungsi kayak gini. Nah, nanti ini hemat daya karena seperti ini, kayak gitu. Jelaskan dengan seperti itu, bukan kita menjudge. Meskipun kita sudah menganggap bahwa mereka itu tidak tahu apa-apa, tapi kita nggak boleh
judge. Kita nggak boleh menganggap atau membicarakan ketidaktahuan mereka. Maksudnya kita punya mindset bahwa mereka tidak tahu adalah supaya kita bisa menjelaskan secara detail. Kemudian yang nomor 4, kalian tidak boleh atau jangan sekali-sekali menyalahkan customer. Oke? Kalian jangan sekali-sekali menyalahkan customer. Mungkin itu salah customer. Mungkin karena customer tidak tahu, jadi mungkin itu salahnya customer. Atau mungkin ada sesuatu, misalnya mereka komplain, ternyata itu bukan salah di produk kita, tapi salahnya customer sendiri, atau salah customer cara menggunakannya itu salah. Kayak gitu. Tetap jangan menyalahkan customer. Oke? Kalian jelaskan dulu. Kalian jelaskan masalahnya itu di sini. Misalnya nih, komplain karena masalah apa gitu ya. Nah, kalian jelaskan masalahnya itu di sini, sini. Jangan subjek. Jangan, mungkin bapak atau ibu itu kurang teliti di sini. Bukan. Kalian bahasanya jangan kayak gitu. Contohnya kayak gini deh. Aku kasih contoh langsung. Misal, katakanlah ada suara berisik. Misalnya kalian jualan motor. Nah, baru sebulan dipakai kok suaranya berisik banget. Tidak halus seperti waktu pertama kali dulu. Nah, mungkin salahnya ada di cara penggunaannya. Cara penggunaannya di setirnya itu di gas terlalu dalam, katakanlah kayak gitu. Nah, kalian jangan bilang bahwa mungkin bapak ibu ngegasnya terlalu dalam, makanya ini motornya lama-kelamaan akan rusak. Jangan kayak gitu. Tapi kalian jelaskan, jadi bapak ibu, setelah kami analisa, ternyata ini masalahnya ada di bagian apa misalnya ya. Nah, bagian ini itu rusak karena proses gas atau proses tancap gas yang terlalu dalam dan terlalu sering. Kayak gitu. Nah, solusi dari kami adalah seperti ini. Kayak gitu, teman-teman. Jadi kalian jangan subjektif. Oh, ini salah bapak atau mungkin bapak ibu kayak gini. Enggak. Jangan salahkan itu. Tapi objektif. Jadi motornya atau produknya ini itu nggak bisa karena ini. Solusinya adalah ini. Gitu. Nah, dengan begitu maka customer akan memiliki pengetahuan, akan ada kesadaran diri. Oh, ternyata aku salah di sini. Oh, ternyata aku salah. Nah, dengan adanya kesadaran diri itu akan mengurangi sedikit emosi negatifnya atau emosi marahnya. Sehingga kata-kata atau ucapan yang kurang sopan atau kasar itu akan berkurang. Oke. Tapi kalau misalnya kalian menyalahkan secara subjektif, itu marahnya bakal berkali-kali lipat. Kayak gitu. Meskipun itu salahnya mereka, tapi tetap jangan menyalahkan. Oke? Kemudian yang nomor 5 adalah kalian jelaskan dengan bahasa yang santun dan jelas. Oke? Jelas. Kenapa aku tekankan di jelas? Karena ya seperti yang aku bilang tadi, kita menganggap mereka itu masih belum tahu. Jadi kita itu harus menggunakan kalimat yang santun atau sopan dan jelas. Jadi jangan yang ambigu. Contohnya gini deh. Misalnya mereka customer itu adalah orang yang awam tentang motor. Misalnya kita jualan motor lagi. Kalian jangan menggunakan bahasa-bahasa yang terlalu ekstrim. Contohnya Aku nggak tahu tentang motor sih, tapi misalnya bagian dalamnya apa kayak gitu. Sebutannya apa kayak gitu. Yang mereka itu nggak tahu. Ya kalian jelasin. Misalnya kalau misalnya komputer ya, karena aku tahunya tentang komputer. Nah, misalnya ada orang komplain tentang laptopnya kok cepat panas gitu. Nah, kalian jelaskan, oh ini ada di bagian prosesornya. Nah, prosesor itu adalah otak dari komputer. Jadi semua proses yang ada di komputer atau laptop ini itu diproses dari prosesor itu. Seperti kalau di manusia otaknya lah ya. Nah, kalau misalnya si prosesor atau otak ini panas atau terlalu capek, maka laptop ini akan cepat atau mudah panas. Seperti itu. Nah, gunakan bahasa yang seperti itu. Gunakan kalimat yang santun, yang jelas, yang sesuai dengan bahasa mereka. Jadi kalian jangan, oh ini karena prosesornya itu terhubung sama ini. Dengan bahasa-bahasa komputer atau bahasa bahasa yang tidak customer mengerti. Ya customer malah bakal bingung gitu loh. Maksudnya gimana sih? Kenapa sih kayak gini? Nah, kayak gitu. Nah, dengan customer yang mengerti, semakin mengerti, maka itu akan meredam emosinya. Kembali lagi, masalahnya itu bukan di merekanya, tapi masalahnya itu di mereka itu masih belum mengerti. Sehingga kita sebagai customer service itu harus dengan sabar menjelaskan. Oke, yang nomor 6 yang terakhir tambahan adalah kalau misalnya kalian itu sudah menjelaskan dengan baik, kalian sudah sopan, kalian sudah menggunakan kalimat yang baik,
kalian sudah melakukan semua 5 hal tadi dan customer masih berkata kasar dan masih marah dan masih ya di luar batas kayak gitu, kalian punya hak untuk menolak. Oke? Kalian punya hak untuk menegakkan sistem atau proses dari perusahaan kalian. Kayak gitu. Jadi misalnya peraturan perusahaan kalian itu kalau misalnya customer komplain dan sudah dikasih solusi tapi mereka nggak mau, sudah dikasih ini atau nggak mau, kalian berhak untuk menolak mereka. Dan kalian jelaskan peraturannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya itu adalah customer baru, ya udah kalian lepaskan itu. Kalau misalkan memang dia nggak mau mengerti, dia nggak mau apa ya istilahnya, nggak mau sabar, dia nggak mau bicara yang sopan, bicaranya masih tetap kasar. Setelah kita melakukan 5 hal tadi ya udah bilang aja ya udah maaf Pak Bu, mungkin kita tidak terlalu baik untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu. Ya gitu, mungkin Bapak Ibu bisa mencari di tempat lain. Kalian punya hak untuk menolak dan menolaknya juga harus sopan juga. Kalian juga nggak boleh kasar, nggak boleh apa Bapak Ibu ini udah dikasih tahu kayak gini kok masih aja ngeyel, masih aja kayak gini. Udah kita nggak mau layani, nggak kayak gitu juga. Dan itu justru akan merusak perusahaan kalian kalau misalnya kalian berkata seperti itu. Tidak hanya di satu customer, bisa saja dia bilang ke orang lain, bilang ke temennya, itu lo nggak sopan sih Bu, sales perusahaan ini, itu lo nggak sopan, jangan beli di dia deh, jangan beli di sana deh. Akhirnya kalian kehilangan penjualan ke depannya. Itu berdampaknya itu jauh ke depannya. Makanya kalian harus perhatikan sopan santun dan kata-kata kalian. Meskipun customer itu berkata kasar, meskipun customer itu ngeyel, meskipun customer kalian itu marah, kalian harus tetap tenang. So itu tadi tips gimana caranya kita menghadapi customer yang bicaranya kasar, yang mungkin marah-marah dan membuat kita menjadi emosi juga, membuat kita tidak sabaran juga. Tapi sebagai customer service atau sebagai marketing atau sebagai owner atau sebagai siapapun yang istilahnya menjual produk ke customer, ya kita wajib untuk sabar karena ya kita ingin customer memiliki hubungan baik dengan kita, tidak hanya untuk pembelian saat itu, tapi juga untuk pembelian next ke depannya, juga untuk citra baik brand atau perusahaan kita, juga untuk biar customer itu bisa mempromosikan dengan gratis brand-brand atau produk-produk kita. Kalau misalnya mereka itu sudah puas dengan produk kita. Kalau misalnya kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian biar mereka semua juga tahu gimana sih caranya menghadapi customer yang bicaranya kasar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol like, kemudian subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!